Desa Cisadap terlahir dari dua desa antara desa Cibodas dengan desa Cibenying sehingga terbentuklah desa Cisadap hingga saat ini. Dari dua desa tersebut menjadi satu desa yaitu desa Cisadap dan mempunyai 6 dusun antara lain dusun Cibodas yang dimana dahulunya dusun tersebut desa tersendiri, dusun Selaawi, dusun Puncak Asih, dusun Lebak Lipung, dusun Cibenying yang dulunya juga desa tersendiri, dan dusun Cibungkul. Dusun Cisadap mempunyai hutan antara lain hutan Sindang Hayu, hutan Puncak Raden, hutan Cireur, hutan Cioray, dan hutan Cibungur. Di sini juga banyak peninggalan-peninggalan kerajaan atau peninggalan para pejuang seperti situs, situ, dan salah satunya yaitu peninggalan Raden Arya Sutadinata, Bupati Galuh Imbanagara yang kedua. Selain pemakaman Kanjeng dalam R.A. Sutadinata, di sini juga banyak peninggalan Raden lainnya atau para pejuang lainnya maupun prasasti di mana yang belum dipublikasikan atau yang tahu hanya sebagian orangnya seperti keturunannya saja, dan ada juga yang sudah dipublikasikan yaitu salah satunya peninggalan Raden Arya Sutadinata dan Puncak Raden. Nah, ini ya perjalanan menuju pemakaman Eyang R.A. Sutadinata, Bupati Galuh yang kedua di Imbanagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Irfanul Hakim dari Program Pendidikan Sejarah Unigal Universitas Galuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait strategis pembelajaran sejarah. Nah, ini bukan pelajaran lagi, tapi yang harus dipelajari. Nah, baik, di sini berdirinya saya yaitu di tempat yang dimana akan mengarahkan, menunjukkan ke pemakaman Arya Sutadinata, Bupati Galuh Imbanagara yang kedua. Jalannya sudah lumayan enak ya, bukan lumayan tapi sudah enak dan sudah dibangun ya, dibangun beton. Yang dahulunya seperti gini ya, dulunya itu tanah menuju ke atas, tapi sekarang sudah di beton ya, di beton permanen, dimana itu bersama pemerintah setempat yaitu Desa Cisadap ya, yang diketuai oleh wak saya sendiri yaitu Raden Dedi Sutaman. Nah, baik ya, dan bergotong royong pastinya ya, sehingga jalan bisa dibangun gini dengan perjuangan. Jadi tidak merasa kurang keringat, tidak mengurangi banyak keringat ya menuju ke atas itu, karena bisa memakai kendaraan roda 2 atau motor. Baik. Kini jalan menuju Gunung Arilaya sudah ditata penataan kembali oleh pemerintah Cisadap sehingga kendaraan roda 2 bisa sampai kepada tempat yang dituju, sehingga dapat memudahkan para pengunjung yang hendak berziarah ke makam Bupati Raden Arya Sutadinata tanpa harus bersusah payah mengeluarkan keringat banyak. Dan kini pun Gunung Arilaya banyak perubahan dikarenakan penggeseran tanah ataupun longsor, sehingga salah satu tempat yang paling sejarah selain pemakaman Raden Arya Sutadinata, Bupati Galuh Imbanagara yang kedua, dahulunya juga di sini ada tempat yang dinamakannya situ, yang dimana dahulu oleh masyarakat sekitar, masyarakat
dalam maupun masyarakat luar suka digunakan. Situ tersebut tempat suka ada berenang ataupun lainnya. Salah satunya yaitu di tempat keluarga saya yang dimana berdekatan dengan situ, yang dahulunya suka dicocok tanam dengan kopi, tembakau, teh, padi huma, maupun jagung dan lainnya. Namun dengan adanya pergeseran tanah ataupun longsor, sehingga situ tersebut tidak dibenahi lagi ataupun tidak dibetulin lagi. Namun kemungkinan besar sekarang pemerintah Cisadap akan menata kembali, dikarenakan sekarang juga jalan menuju akses pemakaman Raden Arya Sutadinata sudah lumayan, sudah bagus. Baik, sahabat pelajar. Nah, jadi ini dia ya tempat yang dinamakan Panoongan atau sekarang bisa juga disebut Ardilaya. Nah ya, sekaligus di sini merupakan tempat pemakaman ya Kanjeng Dalam Adipati Kusuma ya, Raden Sutadinata, Bupati Galuh yang kedua ya, Bupati Galuh Imbanagara, yang tadi dimana telah dijelaskan sekilas ya. Nah di sini ya tempatnya ya, yaitu pemakaman. Nah dahulunya juga di sini sebagai tempat Panoongan ya, yang dimana bisa meneropong ya ke arah Tasik atau Jayapura dan ke arah Galuh, yaitu Galuh. Nah ya sahabat pelajar, jadi di sini merupakan Panoongan dahulunya ya. Nggak tahu tempatnya belah sana ataupun di sini itu kan, tapi kiraan saya kayaknya di sana ya, dari catatan keluarga itu ya, dimana sayang kaak tersebut 8 meteran ya. Jadi bisa melihat kota Tasik atau bisa juga disebut Jayapura dan kota Galuh yaitu Ciamis ya. Masjid Agung Tasikmalaya pun bisa kelihatan, Manon Jaya khususnya ya di sini, karena lewat sayang kaak atau teropong. Maka itulah kenapa mengapa Ardilaya juga dinamakannya Panoongan. Nah dulunya itu Panoongan bisa meneropong ya suasananya ataupun keadaan dua kota antara Tasik dan Ciamis kalau sekarang. Selain Ardilaya bisa juga disebut Panoongan ya, dimana juga ini tempat terlahirnya Kanjeng Dalam Adipati Kusuma Raden Sutadinata, dan Raden Sutadinata juga sebagai menjabat Bupati Galuh Imbanagara yang kedua setelah atau melanjutkan ayahnya. Raden Adipati Angganaya 1678. Masa ini adalah masa peralihan kerajaan Galuh dari jajahan Mataram ke jajahan Belanda. Pada waktu penjajahan Mataram, Galuh mendapatkan keuntungan berupa sistem pemerintahan yang merata di Pasundan, yaitu adanya bupati atau patih, wedana, panghulu, dan cutak. Raden Adipati Angganaya kawin dengan putri Raden Adipati Singacala, Bupati Kawali, yang bernama Nyimas Bumi Bekas Pampancangan, kakaknya Raden Anggaparja, dan dari hasil perkawinannya memperoleh 4 orang anak, yaitu 1. Mas Pato atau Raden Adipati Sutadinata, 2. Raden Angganata, 3. Raden Arya Gilang, 4. Raden Kertadinata, dan setelah meninggal dimakamkan di Cihawangan Hilir, Desa Imbanagara. Raden Adipati Sutadinata atau bisa juga disebut dengan sebutan Mas Pato 1693 sampai 1706
memerintah meneruskan ayahnya karena Raden Sutadinata adalah anak cikal dari Raden Adipati Angganaya, dan ini Bupati Galuh yang pertama yang diakui oleh Kompeni Belanda. Pada pemerintahan beliau, yaitu tahun 1704, ada instruksi dari Pangeran Cirebon yang sangat meresahkan masyarakat yang berbunyi semua orang-orang bekas penjahat serta yang melawan Belanda atau kerajaan Cirebon harus ditangkap hidup-hidup atau diserahkan dalam keadaan mati. Tapi ternyata disalahgunakan oleh orang tertentu sehingga keadaan di daerah kacau dan rakyat pada resah karena saling tunjuk dan saling fitnah. Kejadian ini dilaporkan oleh Raden Adipati Angganaya ke Residen. Akhirnya Pangeran Cirebon diberhentikan. Raden Adipati Sutadinata kawin dengan Mas Bawat Widadaya, putri Temegung Kawasen, dan mempunyai anak 6 orang, yaitu 1. Raden Yudanagara, 2. Raden Anggandara, 3. Raden Kertap Raja, 4. Raden Adipati Kusuma, 1. 5. Raden Werga Kusuma, 6. Raden Yudanata. Setelah meninggal dimakamkan di Gunung Adiraya beserta istrinya, yang dimana sekarang itu Desa Cisadap. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.